Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah yang selalu disertai rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini, tentunya kita selalu mengharap penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin. Maka apa nih Teh yang akan dibahas kali ini? Sudah lama sekali ya Teteh tidak membahas yang berhubungan tentang rumah tangga, maka ingin sedikit lagi Teteh ngobrol atau membahas yang berhubungan tentang rumah tangga ini. Dan apa yang akan dibahas kali ini cukup menarik sekali. Apakah kalian, wahai pasangan suami istri, kalau misalkan dengan tanda kutip melakukan hubungan atau misalkan biologis, suka ada fantasi tidak? Atau bahkan sampai membayangkan sosok seseorang. Nah, inilah yang ingin sedikit Teteh bahas dan tentunya ilmu ini adalah ilmu yang cocok bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Oleh karena itu, mohon berbijaksana ketika mendengarkan ilmu kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama kita harus mengetahui dulu akan fantasi. Ini ya, fantasi. Fantasi ketika kita berseksualitas antara pasangan suami dan juga istri. Dan tentunya kalau pasangan suami istri ini merupakan salah satu bagian dari ibadah. Apa sih Teh fantasi tersebut? Itu adalah pola pikir yang dapat membangkitkan gairah, gelora bagi pasangan suami dan juga istri tersebut. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua, siapa nih Teh yang sering melakukan fantasi tersebut dan banyak disinggung kalau Teteh mendengar-mendengar banyak yang ditudingkan kalau yang sering melakukan ini adalah suami kita. Kata siapa? Kata para istrinya. Entah para istrinya tidak menyadari atau tidak. Sebetulnya kalau misalkan sedikit Teteh berbicara akan psikologis, ternyata yang sering melakukan tindakan fantasi ini itu adalah justru kebanyakan adalah seorang perempuan atau sosok seorang istri. Tetapi bukan berarti seorang suami atau seorang lelaki juga tidak senang melakukan hal ini. Hanya saja kalau seorang lelaki itu biasanya wataknya itu lebih fokus. Biasanya, sekali lagi kalau laki-laki itu lebih fokus akan suatu tujuan. Dan biasanya ketika melakukan hubungan biologis pun justru laki-laki itu lebih fokus terhadap siapa yang ada di depannya atau pasangannya, seperti itu. Dan kalau laki-laki itu kan itu makhluk yang visual dan lelaki itu lebih sederhana, ya. Jadi andai pun ketika melakukan ini ada sedikit berfantasi, ya cukup sederhana. Misalkan membayangkan sosok yang sering ia temui, misalkan sosok seorang perempuan yang ada di pekerjaannya yang dianggap wanita yang ada di pekerjaannya tersebut cukup adohai, cukup bohai, ataupun cukup menantang lah ibaratnya seperti itu. Tetapi justru sebaliknya, kalau perempuan itu lebih kaya, ya. Kalau misalkan berfantasi itu lebih kaya. Jadi lebih kaya itu lebih detail, gitu ya. Coba saja kita rasakan, kita perhatikan kalau perempuan melakukan suatu tindakan di dalam satu waktu itu bisa melakukan beberapa hal di dalam satu waktu. Nah, itulah adalah kelebihan wanita. Nah, termasuk di dalam melakukan berfantasi ini pun wanita itu bisa membayangkan hal yang lebih rumit, bahkan terbayang oleh wanita ketika melakukan fantasi tersebut, misalkan lokasinya di mana, bahkan sampai ke alur ceritanya pun lebih detail seperti itu. Dan itu memang banyak yang terjadi dilakukan oleh perempuan karena mungkin perempuan ingin seolah-olah mengendalikan bagi sosok laki-laki yang ada di hadapannya. Nah, jadi kalau misalkan kita sering menuding bahwa hal yang sering melakukan ini adalah laki-laki, justru sebaliknya. Secara penelitian psikologis justru wanita lah yang banyak melakukan hal seperti ini. Mau dipercaya ataupun tidak. Baik Teteh, sekarang kita berbicara ini yang poin intinya. Poin intinya kita berbicara hukumnya. Apa sih Teh hukumnya kita melakukan berkhoyali ataupun berhayal atau istilahnya kita berfantasi, misalkan menghadirkan sosok satu orang yang kita bayangkan. Bagaimana pandangan secara fikihnya? Baik, di sini Teteh, di depan Teteh ada kitab Tuhfatul Muhtaj. Bagi yang punya kitabnya bisa dilihat pada juz ketiga, kebetulan di kitab Teteh pada halaman 180. Di dalam kitab ini ada beberapa pandangan, ya. Sekali lagi ada beberapa pandangan dari beberapa ulama gitu. Cuman maaf banget kalau misalkan Teteh nggak baca referensinya, biar
lebih memperpendek waktu, yang penting kita paham aja isinya ya. Untuk pendapat yang pertama ini dari ulama ahli tahqiq. Kalau ulama ahli tahqiq itu seperti siapa saja? Banyak ya. Misalkan di sini seperti Syekh Ibnul Firqah, seperti Syekh Jamalul Islam, seperti Syekh Kamali Raddad, ataupun Syekh Jalaluddin As-Suyuti di sini menghukuminya halal. Apa teteh? Tidak salah dengar, ya halal. Tetapi jangan sampai Anda mendengarkan kajian ini sampai di sini saja. Ya, jangan sampai di sini aja. Ini nanti rancu ini pembahasannya. Harus didengarkan sampai dengan tuntas ya. Insya Allah nanti sama teteh lebih diperjelas. Dan untuk yang kedua, ini ada pendapat yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin. Kalau menurut Syekh Taqiyuddin, jika ketika seseorang membayangkan, bahkan ketika membayangkan atau ketika berfantasinya tersebut sampai mengazam. Sudah paham ya di sini sampai mengazam. Mengazam misalkan mau melakukan perzinahan ataupun misalkan muqaddimah zina. Maka jelas menurut Syekh Taqiyuddin ini hukumnya diharamkan. Jadi misalkan untuk contoh yang kedua seperti ini. Gimana ya teteh contohkannya? Misalkan sosok seorang suami yang sangat masih mengingat sekali akan sosok mantannya, misalkan gitu. Sehingga agar semakin bergelora, seorang suami ini ketika melakukan hubungan biologis dengan istrinya, menganggap kalau istrinya itu adalah mantannya. Karena biar semakin memuncak geloranya. Terus saja dia lakukan hal seperti itu ketika melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Bahkan, nah ini, bahkan ada niat di dalam hatinya, ini misalkan ya kalau aku ketemu gitu ya sama mantan aku gitu ya, aku benar-benar sangat penasaran sekali sama mantan aku, bahkan kalau ketemu aku mau melakukan perzinahan tersebut. Jadi mengazam kan, mengazam ingin melakukan tindakan maksiat tersebut. Nah kalau misalkan ketika kita berfantasi bahkan sampai mengazam, jelas kalau menurut Syekh Taqiyuddin itu hukumnya diharamkan ya. Sekarang untuk pendapat yang ketiga, dan pendapat ini yang banyak sekali dipakai oleh kalangan-kalangan yang ada di masyarakat kita. Pendapat yang ketiga itu adalah Ibnu Al-Hajj Al-Maliki. Bagi yang punya kitabnya nanti bisa dilihat ini di dalam kitab Qurratul Uyun. Kalau menurut Al-Hajj Al-Maliki jelas kalau kita berfantasi itu hukumnya haram. Meskipun tidak ada maksud di dalam hati kita atau ngazam dalam hati, nggak ada kok ngazam dalam hati kita itu mau sampai melakukan perzinahan, nggak ada. Nah, meskipun di dalam hati kita tidak bermaksud, tidak berngazam mau melakukan perzinahan, tetap aja. Kalau menurut ini Ibnu Al-Hajj Al-Maliki tetap saja hukumnya diharamkan. Kenapa? Karena perzinahan itu kan terbagi-bagi. Ada zinah mata, ya kan? Ada zinah tangan, ya, ada zinah kaki, termasuk ada naudzubillah kalau perzinahan sampai ke zinah farji, itu jelas itu zinah yang besar. Dan menurut Ibnu Al-Hajj Al-Maliki ada juga perzinahan hati. Nah, ketika hati kita, ketika pikiran kita berfantasi, jelas menurut beliau ini haram karena yaitu termasuknya zina hati. Nah, dicontohkan di dalam kitab Qurratul Uyun ini, teteh masih ingat sekali ya, yang diterangkan di dalam referensi kitab Qurratul Uyun ini mencontohkan seperti orang yang sangat ingin sekali bermabuk. Misalkan kita itu sangat ingin sekali bermabuk, gitu ya. Tetapi yang ada di depan kita itu bukan air arak, adanya hanya misalkan air putih biasa aja. Nah, sehingga misalkan kita itu ketika meminum air putih karena hati kita itu ingin sekali bermabuk, sehingga kita membayangkan air putih yang kita minum yang ada di depan kita, kita bayangkan kalau ini adalah arak. Maka begitulah menurut ulama yang mengarang ini kitab Qurratul Uyun, ini termasuk tindakan yang diharamkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat yang menghukuminya diharamkan, bisa dilihat keterangan yang lebih diperkuat oleh suatu hadis. Di dalam hadis ini yang mengatakan innallaha tajawaza
li ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Jadi sesungguhnya Allah itu akan membalas gitu ya kepada li ummati, kepada umatnya, kepada ma haddatsat bihi anfusaha, kepada perkara yang dibicarakan di dalam hatinya. Jadi ya baik buruk itu tergantung bagaimana isi hati dan juga isi pikirannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, sekarang oke, Teteh akan ambil dulu sedikit penjelasan mengenai tadi ulama yang mengatakan halal dan juga mengenai ulama yang mengatakan haram tadi. Nah, sekarang Teteh ingin sedikit menggambarkan dengan apa yang dikatakan oleh ulama, kenapa itu hukumnya diharamkan, ya. Oke, kita ketahui kan, sekali lagi kita ketahui bahwa di dalam berhubungan biologis antara pasangan suami istri itu merupakan salah satu ibadah. Tentunya yang namanya ibadah harus ada ridhonya Allah, ya kan? Berarti tujuannya positif, tujuannya baik. Nah, kenapa ini ulama menghukuminya haram? Berarti ada apa dengan tanda kutip haram ini? Berarti yang namanya haram tidak akan mendatangkan kebaikan, yang namanya haram justru kesananya akan mendatangkan kemudaratan. Oke, mungkin Teteh sedikit contoh misalkan di dalam kasus kenapa seorang pasangan suami ataupun pasangan seorang istri ini sampai berfantasi misalkan membayangkan satu sosok orang misalkan terjadi dikarenakan suatu perselingkuhan misalkan gitu ya. Misalkan suami kita ataupun istri kita berselingkuh ya tanpa kita ketahui, tetapi belum berselingkuh secara fisik. Ya mungkin berselingkuh apa ya? Berselingkuh chat-chat mungkin udah ke chat-chat gitu ya. Tentu itu sudah masuk ke dalam hatinya seperti itu. Nah, maka contoh kasus ini misalkan ketika melakukan hubungan biologis dengan pasangan suami ataupun istri ini sehingga hatinya, pikirannya berfantasi membayangkan kalau yang ada di depan kita itu adalah bukan suami kita atau itu adalah bukan istri kita tetapi adalah selingkuhan kita. Nah, hal ini bisa saja hukumnya diharamkan ya. Dan kenapa perselingkuhan ini terjadi itu biasanya ya sedikit Teteh agak mengkol ini ya. Biasanya perselingkuhan itu terjadi biasanya dikarenakan eh, apa ya adanya kurang kepuasan baik secara emosional, misalkan merasa kurang mendapatkan apresiasi atau bisa saja karena merasa kurang penghargaan dari pasangannya dan biasanya itu bisa aja sih mau seorang istri atau mau seorang suami. Atau bahkan saja bisa aja terjadi perselingkuhan tersebut dikarenakan merasa kurang puas di dalam hubungan biologis tersebut. Dan tentunya masih ada juga penyebab hal-hal yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, oh mungkin karena ini ada suatu kesempatan aja. Sebetulnya agak kurang setuju juga sih ya. Meskipun banyak kesempatan, tapi kalau misalkan hati kita kuat, pikiran kita sehat, maka insya Allah perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Kalau misalkan pasangan kita saat ini mengalami perselingkuhan, maka harus sedikit berbicara mengenai psikologis akan kepribadiannya. Apa sih yang kurang yang ia rasakan pada saat ini? Nah, berarti jelas kan perselingkuhan ini sehingga berfantasi ini hukumnya diharamkan karena tujuannya tidak baik. Seperti itu. Ya, atau misalkan nih Teteh kasih contoh yang kedua. Sengaja Teteh kasih contoh ini dan ini kemungkinan besar tidak akan jauh alasan-alasannya seperti ini. Misalkan seorang suami, Teteh contohkan seorang suami yang berfantasi dikarenakan seorang suami sebelum melakukan hubungan biologis tersebut seorang suami melihat dulu suatu tontonan. Mohon maaf banget, misalkan tontonan Blue ya. Mungkin sudah paham ya di sini apa itu tontonan Blue. Kalau kita berbicara hukum, tontonan Blue tersebut itu jelaskan hukumnya diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena tidak mendatangkan hal yang positif sedikit pun. Kalau kita melihat tontonan tersebut negatif, udah gitu aja. Sesuatu hal yang negatif ya tidak ada kemanfaatan bagi kita. Makanya hukumnya diharamkan. Kemudian kalau misalkan seorang suami setiap mau melakukan ibadah dengan istrinya, sengaja ingin membangkitkan gairahnya dulu dengan sengaja melihat dulu tontonan-tontonan seperti
itu tidak akan ada dampak positifnya. Kenapa? Karena ketika si suami kita melihat tontonan tersebut itu tidak ada alur ceritanya. Jadi biasanya tontonan tersebut itu langsung ke sana gitu ya. Maaf banget langsung ke kegiatan hal itu. Jadi tidak ada dulu alur ceritanya sehingga kan nanti si otak kita itu akan tersimulasi dengan yang non organik. Sedangkan pada kehidupan kenyataannya tidak seperti itu. Hidup itu ada alur ceritanya. Akhirnya, lama-lama kalau kita sering melihat tontonan ini, maka otomatis ini nih otak kita yang di depan ya, fungsi eksekutif otak kita yang di depan itu akan rusak. Kemudian dampak yang selanjutnya, kemudian yang sering menonton ini akan membandingkan loh. Kenapa ya? Kok aku dilihat di tontonan itu perempuannya ini cantik, aduhai, seksai, aduhai, ininya begini-begini fisiknya. Kok istriku tidak seperti ini? Ah, ini yang bahaya, membandingkan. Kemudian apalagi nih teh, bahaya yang selanjutnya itu adalah sampai kecanduan. Saking sampai kecanduannya, maka seorang yang senang menonton ini akan terus mencari, akan terus mencari yang lebih menantang, saking menantangnya sampai merasa tertantang ingin secara nyata melakukan tindakan ini, naudzubillahi min dzalik, suatu perzinahan. Ya, sehingga ketika seorang suami melihat dulu tontonan ini, ketika melakukan ibadah dengan istrinya, sang suami berfantasilah menganggap kalau istrinya yang ada di dalam tontonan tersebut. Maka jelaslah ini hukumnya, berfantasi ini diharamkan. Baik, Teteh contohkan hanya 2 contoh saja ya. Karena kalau semakin banyak dibuat contoh nanti bisa sampai 1 jam dong ngajinya gitu ya. Oke ya, tapi insya Allah ya bisa difahami. Nantilah poin intinya apa nih Teh? Diharamkan tuh yang bagaimana? Insya Allah ya nanti di pembahasan yang paling akhir Teteh mengatakan apa poin intinya kalau misalkan tindakan apa sih yang sampai diharamkannya tersebut ya. Nah sekarang untuk yang selanjutnya tadi Teteh membahas ada ulama yang menghalalkan Teh. Bahkan ada beberapa ulama cukup banyak sekali yang menghalalkan. Kok bisa sih Teh ini sampai menghalalkannya? Ya kan ada juga kan dalil di dalam Al-Qur'an ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu a'lam bil muradih. Jadi ini dalil secara umumnya ya. Jadi kan artinya kurang lebih lah seperti ini. Jadi intinya ya, niat kebaikan itu akan langsung ditulis. Sedangkan kalau niat kejahatan itu oleh Allah tidak akan langsung ditulis, tetapi akan ditunda dulu kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, inilah ada ulama yang menghalalkan karena memang hati dan pikiran itu memang sulit untuk kita kendalikan dan hati itu di dalam 1 detik bisa berubah sampai 40 detik kurang lebih seperti itu. Nah sekarang Teteh contohkan kepada yang memperbolehkan. Iya Teteh, misalkan yang tadi Teteh contohkan aku sudah paham ya Teh, misalkan dikarenakan perselingkuhan ataupun dikarenakan suatu tontonan ya, misalkan seperti itu. Dan ini ingat ya, ini itu jangan sampai menjadikan alasan untuk kita sebagai suatu pelarian. Tidak boleh ya. Jadi harusnya apa? Tetap kita hadirkan pasangan kita dan semuanya itu bisa kita komunikasikan. Tetapi kan banyak sekali dengan kasus yang seperti ini Teteh. Teteh, aku sudah berumah tangga sudah belasan tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun ya Teh. Misalkan aku udah berumah tangga 21 tahun, udah 25 tahun gitu ya. Udah belasan tahun, puluhan tahun aku bersama dengan pasangan aku. Wajar gak Teh kalau di dalam rumah tangga ada rasa bosan? Maka mungkin Teteh akan jawab wajar sekali. Sangat wajar sekali ya, ada rasa bosan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, dikarenakan ada rasa bosan tersebut sehingga datanglah inginnya seorang suami atau inginnya seorang istri berfantasi, gitu ya. Apa? Berfantasi dikarenakan rasa bosan. Nah, ketika ada rasa bosan itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Jelas, yang pertama itu adalah komunikasi. Harus Teteh pasangan suami istri berkomunikasi mengenai hal ini sangat harus kalau menurut Teteh pribadi ya. Berkomunikasilah meskipun kita menganggap mengobrolkan hal ini dianggap tabu. Bukan, ini bukan tabu. Ini jadikanlah obrolan rahasia pribadi antara pasangan suami istri. Ketika suaminya berkata pada istrinya, yang
aku sudah mulai agak bosan. Kemudian ketika bercinta pun sudah mulai bosan, gimana ya caranya biar tidak bosan? Nah, nanti istrinya respect, oh sekarang suamiku sudah mulai bosan. Maka dikorekkan nanti oleh istrinya, apa yang membuat kamu bosan yang? Gitu. Apakah tempatnya yang bosan atau apanya yang membuat bosan? Nah kan nanti akan ada sedikit-sedikit pembicaraan komunikasi yang lebih enak dan itu ada sifat keterbukaan. Misalkan kata suaminya, ya bosan tempatnya seperti ini. Misalkan istrinya bilang, iya sama aku juga bosan. Kalau begitu apa yang kamu inginkan yang? Kata suaminya, aku inginnya tuh di tempat kayak alam terbuka misalkan. Aku senangnya tempatnya seperti ini. Maka ciptakanlah suasana seperti itu. Kemudian istrinya kembali bertanya pada suaminya, kalau begitu apa yang kamu bosankan? Oh kayaknya asik ya. Kalau misalkan aku bercinta, misalkan dengan seorang apa ya? Dengan seorang polwan mungkin atau misalkan dengan seorang pramugari mungkin, maka kan nanti suaminya bisa membeli baju pramugari di toko online gitu ya, sehingga biar digunakan oleh istrinya. Nah, kalau seperti itu, berfantasi seperti itu tidak apa-apa karena kita bertujuan untuk suatu kemaslahatan. Mungkin saja oleh ulama yang tadi mengatakan ini halal, kurang lebih adalah contohnya seperti ini. Dan kenapa tadi Teteh bilang wajar? Ada rasa ingin kita berfantasi seperti ini sangat wajar sekali. Itu dapat saja terjadi dikarenakan pengaruh dari hormonalitas di antara suami ataupun misalkan istri atau misalkan pengaruh dari psikisnya dan tentu ini semuanya tidak bisa kita kendalikan. Jadi poin intinya tadi oleh ulama yang dihukuminya haram, yang dimaksudkan perzinahan hati itu adalah ketika pasangan suami atau istri tersebut melakukan hubungan seksualitas berfantasi, membayangkan sosok wanita lain, sosok laki-laki lain, baru ini hukumnya diharamkan. Tetapi kalau misalkan kita berfantasi, misalkan ya kita enak-enak, tempatnya yang bagaimana, atau misalkan dengan keadaan bagaimana, atau berganti posisi yang bagaimana, agar tidak ada rasa kejenuhan, maka ini tidak apa-apa. Hukumnya dihalalkan, diperbolehkan selama tujuannya baik untuk kemaslahatan. Masya Allah. Semoga yang Teteh sampaikan ini ada manfaatnya, wabil khusus bagi pasangan suami dan juga istrinya, maka kita harus lebih berbijaksana. Wallahu a'lam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.